Oke, selamat malam teman-teman. Jadi malam ini kita akan coba live perdana ya, edisi ngobrak, jadi ngobrol komunikasi, ala komunikasi ya. Nanti apa yang akan diperbincangkan dan bersama dengan siapa saja kita tunggu, nanti akan bergabung dengan kita. Ada Mas Arika Bagus dan ada Pak Agung Prabowo ya. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Ya, oke. Selamat malam Pak Agung. Mas Panji. Oke. Iya. Ini spontan uhuy ya, Pak ya. Spontan uhuy ini. Kok gelap Ya, ya kurang. Ya, baik. Oke teman-teman, jadi malam ini yang tadi saya sebutkan jadi episode perdana ya, kita sebut namanya ngobrak ya. Tadi asal aja namanya ngobrak ya. Jadi ngobrol ala komunikasi gitu. Jadi gibahin seputar apa fenomena ya komunikasi di sekitar kita gitu. Nah, hari ini kita akan coba ngobrol santai ya Pak Agung ya. Jadi di sini nggak ada hostnya, nggak ada narasumbernya. Jadi kita hanya ngobrol ngobrol saja ya. Dan teman-teman nanti boleh join untuk komentar, kasih pandangan tentang isu yang akan hari ini kita perbincangkan, yaitu tentang RUU penyiaran ya. Ini sambil nunggu Mas Arika juga gitu ya. Nah, jadi RUU penyiaran ini sebuah isu yang sedang hangat, paling tidak di sebulan ini ya Pak Gung ya. Iya. Ramai diperbincangkan ya. Kemudian beberapa pihak kemudian sudah mengeluarkan pernyataan sikap. Jadi dan gaungnya hari ini sepertinya sudah sampai ke kampus-kampus ya. Terbaru tetangga kita di teman-teman dari komunikasi UMY sudah memberikan pernyataan sikap terkait dengan penolakan RUU penyiaran gitu ya. Jadi kenapa ditolak dan apa sebenarnya yang menjadi dasar penolakan? Nah, nanti kita coba diskusi nih Pak Agung ya, Pak Agung. Iya. Ini menarik kalau dilihat, kalau kita orang komunikasi mestinya akan sangat galau gitu kata orang kalau lihat ini gitu. Jadi mungkin sebagai pembuka ini Pak Agung, saya coba bacakan beberapa alasan atau sejumlah alasan begitu kenapa kemudian banyak sekali pihak-pihak yang menolak revisi undang-undang penyiaran. Jadi undang-undang penyiaran yang kita punya terakhir itu adalah tahun 2002 teman-teman. Itu produk setelah reformasi ya Pak Agung ya. Jadi nyaris sudah 22 tahun ya undang-undang itu ada, dan selama 22 tahun itu perkembangannya cukup luar biasa, tapi kemudian tidak segera diakomodasi di undang-undang tadi gitu. Itu pun terjadi ketika migrasi televisi digital itu dilakukan, sampai kemudian dibatalkan kembali oleh PTW ini gara-gara undang-undang penyiaran nggak jadi-jadi gitu. Nah, ini kemudian muncul di tahun ini dan tiba-tiba mendapat banyak penolakan ini. Jadi ada beberapa alasan gitu. Yang pertama, RUU penyiaran ini dianggap memperluas definisi penyiaran sehingga berpotensi mengancam kebebasan pers. Yang kedua, melarang penayangan konten eksklusif jurnalisme investigasi yang kemudian berpotensi membatasi hak publik untuk mendapatkan informasi. Dan yang ketiga itu memperluas kewenangan KPI yang berpotensi tumpang tindih dengan Dewan Pers. Dan yang terakhir, ini di Undang-Undang Penyiaran mencoba mengatur konten di media sosial ya, yang kemudian disinyalir akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi gitu. Nah, jadi kemudian hal-hal yang nanti akan coba kita bahas ya. Kita sekali lagi ini ngobrol santai teman-teman. Jadi saya dan Pak Agung hanya ngobrol saja. Teman-teman silakan nimbrung, bisa di kolom komentar nanti ya terkait dengan ini. Nah, Pak Agung, ngelihatnya gimana Pak Agung kalau terkait dengan revisi undang-undang ini Pak Agung? Terutama tadi pasal-pasal yang kemudian dianggap
mengancam kebebasan pers terutama. Ya, kalau kita mengikuti undang-undang penyiaran ini, itu kasihan sebenarnya undang-undang ini. Setelah muncul platform baru di dunia penyiaran, undang-undang ini kan maunya mau direvisi gitu. Tetapi sepertinya tarik ulur di DPR itu sengit sekali, sehingga mungkin sampai sekarang tidak kelar-kelar gitu. Muncul-muncul ternyata ada beberapa pasal baru yang memunculkan kontroversi baru lagi. Kontroversi, ya. Ya, kalau kita lihat misalnya yang paling banyak diperbincangkan itu adalah pelarangan produk jurnalisme di investigasi di dunia penyiaran itu. Nah, yang seperti kita tahu kan, kalau ini diamputasi, tentunya fungsi media seperti diamputasi lagi. Kita kembali ke masa era Orde Baru. Nah, iya, di era Orde Baru itu kebebasan pers sama sekali tidak ada, karena memang ada larangan-larangan media untuk mengkritisi pemerintah pada saat itu. Kita punya sejarah di Orde Baru itu mulai dari media Indonesia Raya kalau nggak salah di tahun 70-an itu di-bredel karena liputannya, juga Tempo itu di-bredel karena liputannya, juga Prioritas pernah di-bredel karena liputannya. Jadi liputan-liputan yang mengkritisi pemerintah ketika itu langsung hilang, nggak terbit lagi gitu. Nah, sepertinya di era ini kekuasaan itu menjadi kayaknya nyaman gitu. Kenyamanan kekuasaan itu ingin dilestarikan. Saya lihat mulai dari isu 3 periode itu sebenarnya kan ingin melanggengkan kekuasaan. Isu 3 periode, terus isu tentang perubahan undang-undang cawapres, presiden dan wakil presiden itu usia itu yang direvisi oleh MK. Itu kan orientasinya ke melanggengkan kekuasaan sebenarnya. Ini ditambah lagi dengan munculnya RUU penyiaran yang mengancam itu, ya, mengancam pers dengan pelarangan investigasi reporting di dunia penyiaran. Nah, kalau investigasi reporting ini dilarang, saya kira liputan-liputan yang kritis terhadap pemerintah itu menjadi tidak ada gitu. Ya, karena memang meskipun media mungkin masih bisa melakukan kritisasi kepada pemerintah itu, tetapi istilahnya gigitannya, gonggongannya sebagai anjing jaga itu, watchdog itu menjadi tidak keras lagi. Karena seperti yang kita tahu di dunia jurnalisme, investigative reporting itu merupakan karya jurnalistik yang masterpiece gitu. Seperti kita tahu di Amerika Serikat, Nixon itu bisa dijatuhkan dari sebuah investigasi reporting, ya, kasus Watergate kalau nggak salah, sehingga Nixon jatuh. Dan masih banyak lagi laporan-laporan investigasi yang mampu untuk mencegah kekuasaan itu melebihi batas-batasnya. Ya, jadi memang investigasi reporting ini merupakan masterpiece. Kalau kita lihat misalnya di dalam undang-undang pokok pers itu di pasal 4, ya, pasal 4 ayat 2 itu di undang-undang pokok pers nomor 40 tahun 99 itu sudah jelas disebutkan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran.
pemberedelan dan pelarangan penyiaran. Jadi itu sudah jelas. Nah, nanti kalau ini disahkan, ada dua undang-undang yang saling berbenturan satu sama lain, gitu. Nah, terus mengenai investigasi reporting seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita lihat di kode etik jurnalistik, investigatif reporting ini memperoleh kedudukan yang istimewa, gitu. Ya, di dalam kode etik jurnalistik itu wartawan di dalam menjalankan tugasnya itu diharuskan memperkenalkan diri secara etis, memperkenalkan diri, dia siapa, dari mana medianya, untuk apa, ketika mewawancarai gitu. Itu ada klausul kecuali liputan yang sifatnya investigasi. Jadi artinya dalam liputan investigasi, kalau saya menerjemahkan pasal itu, ayat tentang etika peliputan itu, artinya investigasi ini kita boleh melanggar itu. Ya. Kita boleh istilahnya melakukan peliputan yang di bawah tanah gitu, istilahnya. Liputan yang undercover gitu, sehingga bisa mengungkap sebuah fakta. Tetapi ada catatannya bahwa yang kita liput itu adalah untuk kepentingan publik. Jadi untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, ini artinya apa? Posisi publik dalam dunia jurnalistik itu menjadi penting, menjadi melebihi dari masalah-masalah publik yang lain gitu. Ya, oleh karenanya kalau investigatif reporting ini dilarang di dalam dunia penyiaran, tentunya senang sekali itu kekuasaan. Dan publik ini yang kita akan ya istilahnya dimain-mainin sama mereka yang berkuasa itu. Itu gambaran tentang yang orang investigatif itu. Iya, betul Pak Agung. Jadi kalau saya melihat juga banyak kasus-kasus yang kemudian terbongkar gara-gara proses investigatif yang dilakukan oleh teman-teman wartawan gitu ya. Saya ingat satu film, saya lupa judulnya, tapi film ini berkisah tentang bagaimana konspirasi gereja Katolik gitu ya, tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pendeta, yang kemudian itu diungkap oleh wartawan gitu, diinvestigasi oleh wartawan, kemudian akhirnya kasus itu muncul ke permukaan dan akhirnya bisa ditindak. Itu juga hasil jasa dari investigasi yang dilakukan oleh media. Itu saya lupa judul filmnya. Teman-teman kalau ingat judul filmnya boleh tulis di komentar. Saya lupa judulnya. Nah, ini ada pernyataan menarik dari anggota Komisi 1, Pak Agung, bahwa katanya pelarangan jurnalistik investigasi itu diusulkan guna mencegah terpengaruhnya opini publik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi kata anggota Komisi 1 DPR itu, jadi dianggap kemudian nanti mempengaruhi proses penyelidikan yang berjalan begitu. Ini gimana Pak Agung kalau dilihat dari perspektif jurnalisme gitu terutama? Nah, ini juga mungkin belum memahami dalam kode etik jurnalistik itu bahwa media harus mengutamakan presumption of innocence itu, ya, praduga tak bersalah itu, bahwa media itu terikat oleh itu sebenarnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau mempengaruhi misalnya proses persidangan atau yang lain. Yang jelas media di dalam melakukan peliputan itu harus memegang etik itu, ya, menghormati praduga tak bersalah itu, presumption of innocence. Dan media
media meskipun seringkali melakukan itu untuk sebagai mendesak itu, seringkali melakukan trial by the press. Yaitu yang dikhawatirkan memang trial by the press. Tapi saya kira teman-teman di media tahu batas-batasnya, batas-batas kapan liputannya itu mendesak ya pihak penguasa, dan saya kira tidak kebablasan di dalam melakukan peliputan itu. Tapi yang jelas bahwa antara persidangan dan liputan media, saya kira media juga berhak untuk mengungkap fakta gitu, mengungkap fakta yang ada di dalam atau di balik suatu permasalahan. Media juga punya fakta, ya menurut saya silakan diadu saja gitu. Ya, masyarakat tentu akan bisa melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan fakta-fakta yang muncul di media, itu kualitas faktanya seperti apa. Saya kira ini juga merupakan fungsi kontrol di dalam sebuah proses persidangan. Saya kira kualitas dari liputan media itu sangat diuji. Kalau liputan media faktanya tidak teruji, maka media itu tentunya di masyarakat juga akan jatuh namanya. Ya, tetapi kalau fakta media itu bisa diuji, bahkan saya kira itu bisa mengontrol jalannya persidangan. Tidak bisa sembarangan persidangan itu bisa berjalan gitu. Iya, betul, setuju Pak Agung. Jadi ya, ini sebenarnya banyak justifikasi kenapa kemudian anggota DPR ini tetap ingin menggolkan ini. Cuman tadi yang paling difokuskan tadi, jadi ditakutkan mempengaruhi opini publik begitu. Nah ini yang menarik lagi Pak Agung terkait dengan kewenangan begitu. Produk jurnalisme yang ada di televisi khususnya, itu kan selama ini memang kalau secara konten itu memang diawasi KPI Pak Agung ya. Tapi kemudian ketika terjadi pelanggaran atau kemudian sengketa yang terjadi di itu, maka Dewan Pers punya kewenangan untuk masuk ke situ. Ya. Tapi kemudian ini di Undang-Undang Penyiaran yang baru ini KPI diberikan kewenangan yang cukup luas ya terkait pada produk-produk jurnalisme ini juga gitu. Nah ini gimana Pak Agung melihat ini Pak? Wah ini jadi Pak Agung. Oh, ini ada Tika ini bukan Pak Suban ya, ini Pak Agung Prabowo Tika. Jadi salah. Pikirannya Pak Arief. Ini teman-teman alumni juga banyak yang join ini Pak Agung. Ya, yang ya memang KPI ini kan lahir untuk semacam regulator di dunia penyiaran gitu. Ya. Bahwa memang ada semacam satu komisioner, satu komisi yang mengawasi apa yang ditampilkan di dunia penyiaran itu. Ini saya kira baik gitu, seperti misalnya ini merupakan lembaga independen, ya bisa dikatakan KPI itu lembaga independen yang melakukan regulasi di dalam dunia penyiaran dan melakukan pengawasan di dunia penyiaran. Di Inggris pun demikian, gitu. Ada lembaga independen yang melakukan pantauan terhadap siaran-siaran yang dilakukan oleh
televisi atau oleh lembaga penyiaran itu. Kalau kita melihat secara filosofis, KPI ini kan merupakan lembaga yang independen gitu, lembaga independen yang terlepas dari pemerintah, meskipun dia dibentuk oleh bukan pemerintah, kan DPR yang menyeleksi itu. Jadi representasi publik itu ada di KPI. Jadi KPI itu bukan lembaga pemerintah yang mestinya yang bisa dikooptasi oleh pemerintah ya untuk kepentingan pemerintah itu. KPI itu representasi publik melalui DPR, karena DPR itu namanya perwakilan rakyat kan, dia juga representasi publik, sehingga fungsi dari KPI itu orientasinya kepada urusan publik gitu ya, urusan publik, public goods kalau dalam dia harus merepresentasikan urusan publik, kepentingan publik harus ada di situ. Nah, memang media itu kalau kita lihat kan dia ada karena adanya hak publik untuk memperoleh informasi right to inform itu. Dan hak publik untuk tahu, right to know itu. Sehingga memang privilege publik dalam dunia media itu dia merupakan privilege. Semua kerja media itu orientasinya kepada kepentingan publik. Nah, untuk memantau itu, ya kita punya Dewan Pers untuk pers dan penyiaran itu KPI. Dia memantau lembaga penyiaran agar tetap berorientasi ke kepentingan publik, gitu. Nah, kalau KPI itu dimasuki oleh kepentingan politik, kepentingan kapital, ya rusaklah KPI, gitu. Ya, dia sebagai lembaga representasi publik itu menjadi tidak lagi mencerminkan kepentingan publik, yang ada kepentingan politik. Karena DPR berusaha mengatur regulasi, juga kepentingan korporasi, kepentingan kapital, itu kan berusaha untuk mengatur itu, masuk itu. Jadi ada konflik kepentingan kalau itu dimasuki. Kalau KPI itu ada kepentingan lain yang masuk di situ, saya kira. Ya, walaupun kalau saya punya pandangan ini cukup sulit Pak Agung kalau KPI mau independen, karena dari proses pemilihannya sudah lewat jalur politik begitu ya. Begitu juga dengan aspek pembiayaan dari KPI itu sendiri menggunakan anggaran negara begitu. Dan ini pengalaman di beberapa negara kan lembaga independen seperti ini dibiayai oleh publik langsung ya lewat donasi begitu, sehingga kemudian tidak ada konflik kepentingan yang tadi Pak Agung sebutkan. Nah, mungkin kalau di tempat kita agak sulit ini Pak Agung, lembaga-lembaga independen seperti ini yang kemudian dibiayai langsung oleh publik begitu. Dan bagaimana mekanisme pemilihannya juga? Itu. Nah, itu terutama gitu, karena dari awal di proses ini juga sudah proses politik gitu yang masuk, sehingga ya tadi ya jadi ya gitu. Nah, ini juga yang mungkin membedakan KPI dengan lembaga lain, bahwa objek material yang diawasi KPI itu kan penggunaan frekuensi gitu, yang sifatnya sangat terbatas gitu ya. Para pengguna frekuensi tadi itu memang harus diawasi betul, karena mereka diberikan privilege penggunaan frekuensi oleh negara gitu, dan KPI punya kewenangan itu. Nah, yang cukup menarik lagi, ini walaupun ini tidak muncul bahkan di penolakan ini, yaitu tidak terakomodasinya lembaga penyiaran komunitas nih Pak Agung. Jadi di RUU penyiaran ini lagi-lagi lembaga penyiaran komunitas itu tidak diakomodir, jadi tidak mendapatkan ruang yang cukup, bahwa kemudian alasannya keterbatasan frekuensi,
sekarang kan kemudian sudah bisa teratasi karena ada digital ya, televisi digital, di mana kanalnya bisa semakin banyak. Tapi ternyata itu pun tidak memberikan solusi terhadap munculnya lembaga penyiaran komunitas. Nah ini buat saya yang concern terhadap penyiaran komunitas ini menjadi wah ini apa lagi nih gitu ya. Ada alasan apa lagi pemerintah sehingga kemudian tidak memberikan ruang kepada lembaga penyiaran komunitas gitu. Uh, Gimana Pak Agung kalau melihat fenomena tadi itu? Ya, memang lembaga penyiaran komunitas itu kurang seksi. Iya. Tidak secara ekonomi itu mungkin tidak memberikan tidak memberikan keuntungan yang itu kan, yang menguntungkan para ya pelaku-pelaku bisnis di dunia penyiaran itu. Iya. Sehingga seperti dulu yang kita tahu ketika frekuensi itu masih analog, itu frekuensi radio komunitas misalnya itu kan dikasih frekuensi yang paling pojok itu. Iya. Iya. 107. Yang paling ujung 107 itu. Sementara frekuensi yang menghasilkan itu diperebutkan itu. Iya. Ya, sekarang pun saya kira dalam model bisnis di penyiaran digital itu radio komunitas memang kalau tidak ada keberpihakan itu susah saya kira. Seperti yang kita tahu harus misalnya menyewa MUX itu mahal juga kan sebulannya sewa. Nah itu kalau tidak ada political will dari pemerintah untuk radio komunitas ya memang radio komunitasnya akan tidak punya ruang, tidak punya frekuensi untuk berkiprah di dalam dunia penyiaran. Daripada digratiskan kan tidak mungkin radio komunitas itu mampu menyewa MUX itu. Dari mana gitu. Kecuali kalau ada misalnya semacam CSR dari pihak yang mengelola Mancar itu mungkin CSR-nya beberapa kanal itu diberikan komunitas itu baru dia eksis gitu. Tetapi kalau komunitas disandingkan dengan yang radio komersial saya kira berat juga gitu. Radio komersial pun saya kira juga sekarang ini banyak mengeluh kan tentang sewa. Ini mahal sekali gitu. Model bisnisnya memang ya seperti itu. Kalau tidak ada keberpihakan regulasi susah radio komunitas ini. Iya, mungkin kita beralih ke yang lain nih Pak Agung. Ada yang menarik lagi di undang-undang rancangan undang-undang penyiaran gitu ya, bahwa ada perluasan kewenangan gitu dari KPI. Kalau tadi terkait dengan tumpang tindih Dewan Pers, ini ada kewenangan lain yaitu mengatur konten di media sosial ini. Ini tadi pagi saya diskusi dengan mahasiswa di Dasar Broadcast. Ini berarti besok kalau kita bikin konten harus izin KPI ya? Apakah nanti akan dibredel atau enggak? Nah itu juga kemudian jadi keresahan kita juga. Itu jangan-jangan nanti kebebasan berekspresi itu juga akan jadi terbatasi begitu ya terhadap konten-konten kreator terutama. Dan saya tidak membayangkan KPI ngurusi TV yang jumlahnya segitu saja kemarin itu kewalahan. Sekarang kemudian diberi kewenangan lebih mengatur konten media sosial yang jumlahnya mungkin beratus-ratus kali lipat begitu, bahkan beribu-ribu kali lipat begitu. Ini juga yang menjadi keresahan teman-teman di konten kreator gitu. Halo Pak Agung, gimana pendapatnya Pak Agung? Kalau saya melihat ini kebingungan di DPR dalam mendefinisikan media, gitu. Kalau dulu kan gampang mendefinisikan media itu. Media itu
kalau dulu kan punya privilege. Kalau ingin berkomunikasi dengan massa, maka semuanya harus lewat media, tidak ada jalur yang lain. Sehingga mudah sekali mendefinisikan batasan media itu seperti apa. Karena memang yang bisa mengkomunikasikan dengan massa itu adalah lembaga media itu. Tetapi sejak adanya media sosial, itu definisi media kan berubah sama sekali. Komunikasi massa itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau dulu misalnya di era konvensional sebelum ada medsos itu, media sosial, saya kalau pengen berkomunikasi dengan massa, saya harus nulis, dikirim ke media, baru bisa melakukan. Kalau media menolak, ya sudah, buntu itu. Saya tidak punya saluran. Tetapi sekarang ini, setiap orang saya itu gampang sekali komunikasi dengan massa. Nulis sendiri, saya broadcast, lah langsung bisa menjangkau kan. Nah, ternyata dalam mendefinisikan media, DPR itu juga termasuk media sosial itu dalam konteks itu. Media sosial itu bisa menjangkau massa, sehingga konten-konten yang dibuat oleh individu itu terkena aturan RUU ini. Nah, saya kira ini kebingungan definisi ontologi media. Jadi yang disebut media massa itu, kalau kita kan tahu media massa itu adalah media yang institutionalized, yang kontennya itu melalui tahapan-tahapan di dalam dunia, di newsroom itu, sehingga ketika keluar itu merupakan konten yang sudah terseleksi. Itu kan media massa, media pers kan seperti itu definisinya. Sementara kalau media massa itu kan tidak melalui proses itu. Dan media sosial ini ternyata juga diatur oleh RUU ini gitu. Ini menjadi lucu sebenarnya. Ya, ini menjadi lucu. Sebenarnya ini sudah diatur oleh ITE. Nah, iya. Konten-konten untuk media sosial itu kan sudah ada undang-undang ITE. Kenapa undang-undang penyiaran kok ngatur yang sifatnya privat itu? Ya, itu kan individual ya di media sosial. Nah, itu sudah ada ITE, sudah ada mungkin KUHP adalah yang diatur itu. Sementara kalau undang-undang pers misalnya itu kan ngatur tentang produk-produk pers, tidak produk-produk media sosial. Mestinya undang-undang penyiaran ini juga mengatur lembaga-lembaga penyiaran, bukan media sosial itu tadi gitu, karena undang-undang ITE sudah mengatur itu gitu. Jadi saya melihat ini kebingungan ontologi dari penyusun RUU ini, sehingga kemana-mana gitu, tidak ada batasannya. Kasus itu tadi. Iya, kemarin saya ikut satu diskusi yang menarik juga, yang kemudian mencoba membagi dua media tadi. Jadi media sosial itu adalah disebutnya media non konten. Ada media dia hanya menyediakan rumah saja, saluran saja. Ya kemudian konten itu diisi para pengguna gitu ya. Yang kemudian ini kalau diatur ya susah begitu. Yang kedua media konten gitu ya, itu ya media masa yang selama ini kita kenal gitu, menggunakan saluran khusus ya, frekuensi, di mana penggunaan frekuensi tadi harus ada tahapan yang sekian panjangnya begitu. Itu menarik juga. Jadi terkait dengan media sosial tadi. Kemarin diskusi yang saya ikuti itu kebetulan ada penggiat media dari Jerman yang datang gitu. Jadi kalau di Jerman ya menurut beliau itu negara nggak mau kalau kemudian tidak ada perwakilan platform yang ada di sana gitu. Jadi kalau YouTube, Facebook dan lain-lain itu nggak ada perwakilan platformnya di sana, mereka nggak mau nerima. Jadi kita kan semua masuk karena selama itu kemudian bisa diakses di internet gitu, semua kita terima begitu saja. Jadi kalau ada konten yang
menurut kita itu tidak bagus, ya sana beralasan itu kan konten untuk negara kami, bukan untuk negara kalian. Nah, itu yang kemudian menjadi rancu yang seharusnya kemudian pemerintah harusnya concernnya ke situ ya Pak Agung ya. Hmm, Jadi bagaimana mengatur platform tadi, platform. kebijakan platform tadi ya, itu yang jauh lebih penting daripada kemudian menyerahkan itu ke KPI yang ini saya nggak tahu nih, mungkin berpikirannya kalau medianya sudah berkonvergen, lembaganya juga harus konvergen gitu, mungkin seperti itu apa pemikiran DPR gitu. Ya, ada lagi nggak Pak Agung kira-kira terkait tadi konten media sosial? Iya, memang ini kebingungan apa ya? Kebingungan mengklasifikasi Iya, iya, permasalahan saya kira. Kalau masalah iya, iya. masalah platform itu kan mungkin sudah ditangani oleh Kominfo misalnya. Kominfo ya. Iya kan, Kominfo itu yang menghandle masalah-masalah platform. Eh, Terus kemarin tentang hak cipta itu sudah ada publisher right itu yang Nah, peraturan presiden kalau nggak salah itu tentang publisher right itu kan sebenarnya bagaimana platform itu berbagi dengan media yang membuat konten itu gitu. Nah, ini di dalam mengklasifikasi permasalahan ini saya kira yang perlu didiskusikan lebih lanjut gitu. Mana wilayah KPI, ya, mana wilayah undang-undang ITE, ya mana wilayah Kominfo dan mana wilayah Dewan Pers itu. Dewan Pers ya. Itu saya kira pembagian-pembagian fungsi dari lembaga itu yang perlu didiskusikan lebih lanjut gitu. Supaya ya sepertinya tumpang tindih sana sini kalau kita lihat di dalam Iya, iya, mendefinisikan media sekarang ini. iya, iya. Memang carut marut kan logika kita. Uh, Media ya misalnya media yang sudah bersusah payah untuk membuat konten itu ternyata tidak memperoleh manfaat dan hanya dimanfaatkan oleh platform itu yang memperoleh keuntungan. Nah ini kan Hmm, kalau kita tidak punya, pemerintah tidak punya ketegasan di dalam menghandle itu, seperti tadi yang diungkapkan Mas Bandi di Jerman misalnya, ya kita akan dimain-mainkan oleh platform-platform itu yang beroperasi di sini gitu. ya, Tetapi kalau kita punya ketegasan itu, saya kira ya kita bisa mengatur itu. ya. Oke, Pak Agung. Ya, buat teman-teman yang mungkin punya apa pertanyaan atau mungkin punya pendapat gitu ya terkait dengan undang-undang penyiaran, rancangan undang-undang penyiaran gitu ya. Silakan boleh di komen teman-teman. Wah ini naik turun ini ya. Iya. Jadi yang baru join mungkin yang tidak mengikuti isu ini, jadi ada beberapa apa namanya penolakan ya Ini yang terjadi. ada mahasiswa, ada Ukvi pelaku penyiaran, dia apa? Oh penyiar radio ya, Pak. Dia penyiar radio. Kayaknya ada Mas Arika juga. Oh Mas Arika saya invite kok nggak join ini. Halo Mas Arika, bisa invite lagi coba. Halo Mas, Nah kalau ini Mas Mas dengerin, Arika. saya malah belajar banyak dari Pak Agung tadi. Nah, ini Mas Arika kan basic pendidikannya juga salah satunya kebijakan publik ya Mas Arika ya. Iya Nah, dulu Mas Mas, Arika, udah lama ya. iya, gimana Mas Arika kalau menurut Mas Arika yang sekarang kemudian join di konsentrasi podcasting ini, melihat isu tentang RUU penyiaran ini, gimana Mas? Eh, saya sepakat sih sama Pak Agung bahwa kemungkinan pemerintah juga sedang bingung ya dalam menjelaskan
sebenarnya objek yang bakal dikasih kebijakan tuh apa, cakupannya apa kayak gitu. Sehingga proses prosedurnya juga agak, maksudnya itu agak keteteran ya bahasanya itu. Maksudnya enggak yang Hmm. eh, prosedurnya itu jelas, terus nantinya itu diproyeksi dampaknya itu kayak apa. Kalau kita lihat kan lebih, tadi itu Pak Ageng juga menyampaikan, lebih memperkuat KPI ketimbang implikasi yang ditimbulkan. Maksudnya itu KPI diperkuat tapi nanti implikasinya ke konten kayak apa itu kayaknya masih belum banyak dibahas impactnya itu. Jadi lebih banyak memperkuat kelembaganya dulu, targetnya ini tercapai tapi impact-impact yang lain tuh nggak di analisis lebih dalam menurut saya kayak gitu Mas. Jadi mungkin masih sporadis mungkin bahasanya ya dalam membuat aturan ini. Kita nggak tahu, Ya, mungkin ya. banyak yang ikut mengkritik juga bahwa proses sama transparansinya kan juga dipertanyakan soal aturan ini ya. Kita kan nggak pernah tahu tiba-tiba muncul dan kemudian Sudah muncul. menjadi Iya, viral kayak gitu. iya, iya. Jadi apa revisinya itu di ruang-ruang senyap ya, Iya, Mas, yang ya, kemudian publik kok kayaknya nggak pernah tahu itu ya iya. gitu. Kemudian orang Jawa bilang mak pedunduk Nah, keluar persis. gitu. Mungkin dalam Iya, beberapa logikanya terlalu top down gitu dalam membuat aturan, kan sangat pemerintah banget ya. Kita nggak pernah dengar suara-suara yang dari bawah. Tadi itu kan komunitas, kayaknya nggak tahu kenapa nggak dilihat kan. Kalau Pak Agung kayaknya kurang saksi. Jangan-jangan emang nggak pernah dilihat hmm, dan disubjekkan dengan baik ya di aturan ini. Maksudnya nggak pernah diajak terlibat dalam pembuatan aturan kayak gitu. Itu kayaknya perlu kita konfirmasi Mas. Maksudnya itu kan juga elemen penting ya dalam penyiaran kita. Maksudnya. iya. Eh, jadi kemarin sempat juga ngobrol dengan teman-teman pegiat media, Mas Arika. Itu ada JRKI dan JRKY gitu yang kemudian Ya. sempat datang juga di diskusi terakhir itu. Itu juga mereka, aku tidak pernah diajak berkomunikasi ya tentang Ya. usulan-usulan itu. Padahal salah satu goal yang ingin dicapai ya paling tidak memasukkan pasal yang mengatur dengan rigid, dengan jelas bagaimana posisi media komunitas gitu, baik Ya. radio maupun televisi gitu ya. Jadi kalau radio mungkin kemarin sudah sedikit diakomodir ya pada saat analog Ya. dengan diberikan frekuensi walaupun kata Pak Gu tadi di ujung ya 107 itu. Tapi kalau di televisi kan nyaris tidak ada ya, kayak pengalaman kita di UPN ya, di komunikasi yang kemudian Ya. kita sudah susah payah menginisiasi TV kampus itu. Perizinannya kita ikuti semua dari awal sampai ini gitu. Ternyata juga tidak keluar juga izinnya karena pemerintah juga bingung ini mau ditaruh di kanal berapa, yang mana Ya. gitu. Nah itu juga nggak muncul nih di undang-undang penyiaran yang baru ini ya. Kemudian menjadi keresahan buat teman-teman penggiat media komunitas gitu. Nah ini juga mungkin salah satunya di kita, karena kita punya media komunitas berbasis kampus. Jadi juga Ya. mungkin salah satu yang kita dorong bagaimana RUU penyiaran itu mengakomodir seluas-luasnya kepentingan publik yang tadi dilewatkan di lembaga penyiaran komunitas itu tadi. Ya. Itu TV kampus kita lebih tragis nasibnya daripada radio komunitas kita kan dapat frekuensi Iya, itu ketika dapat frekuensi, kita iya. mengajukan perizinan itu. Nah, izin TV kampus itu setiap akhir tahun kalau mau laporan itu kita ditelepon oleh Kominfo itu, ditanyain tentang berkas-berkas izin itu. Jadi sepertinya dikapitalisasi untuk laporan tentang TV komunitas mungkin. Iya. Tetapi kita sendiri nunggu berapa tahun nggak muncul-muncul itu izin itu kan. Bahkan kita disuruh menurunkan antena yang sudah susah payah kita dirikan itu. Iya, Betul. Iya, dan itu kan juga biayanya tidak sedikit ya para komunitas tadi mendirikan media karena prasyaratnya disamakan dengan media komersil gitu. Ketika dengan bagaimana misalkan memperoleh dukungan dari minimal 250
penduduk gitu. Itu sama antara media komunitas dan media komersil, ya media-media lokal gitu yang mau muncul disamakan gitu. Jadi effortnya sama, tapi kemudian perlakuannya berbeda ya, antara media komunitas dan media komersil. Nah, ini kemudian membuat hopeless teman-teman para penggiat media komunitas ini. Nah, walaupun kemudian dari hasil penelusuran saya kemarin itu ternyata jumlah media komunitas itu banyak sekali. Eh, Baik yang berbasis kampus, berbasis isu keagamaan, berbasis kewilayahan gitu, komunitas eh, geografis tertentu gitu. Ternyata jumlahnya banyak sekali gitu. Saya kemarin sudah bukukan Pak Agung. Oh, Saya iya. bikin mapping penyiaran dari Aceh sampai Papua gitu, dari 30 sekian provinsi gitu. Saya jadikan buku jadi landscape penyiaran komunitas. Jumlahnya luar biasa sekali ternyata. Dengan berbagai problematikanya. Ya salah satunya yang paling ini adalah proses perizinan dan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap mereka, itu yang paling menjadi eh, apa eh, problem yang mendasar begitu. Ya. Eh, Kalau Mas Arika sendiri melihat dari isu penyiaran ini tadi, kira-kira pasal mana yang paling mendapat sorotan ini kalau Mas Arika sendiri? Kalau memang kalau publik sepertinya lebih condong ke ini ya Mas, soal kebebasan pers ya. Maksudnya isu utamanya itu, karena kalau kita lihat penggiatnya juga yang banyak ikut dalam artian demo, kemudian aktivis kampusnya juga yang terlibat dalam ini ya, lembaga pers ya. Iya, Justru yang malah belum iya, kita lihat tuh banyak yang ini, yang terkait apa, penggiat penyiaran kayak komunitas kayak gitu malah belum banyak ya. belum muncul Maksudnya kemudian ini ya. penggiat Ya. konten kreatif itu juga belum banyak ini aksi, maksudnya itu. Apakah ini juga maksudnya gap informasi soal RUU ini belum begitu masif ya di kalangan, kan nantinya potensial juga untuk diatur ya, Iya, tapi sampai sekarang iya, juga masih iya iya, iya. Ya, sepertinya memang gaungnya sudah mulai mulai tinggi meluas juga gitu ya. ya. Iya, tapi memang masih terbatas pada penggiat-penggiat media. Ini masyarakat Iya, sepertinya nampaknya belum sadar ya Pak Agung tentang bagaimana ancaman RUU penyiaran ini kalau kalau kemudian dilanjutkan dan pada akhirnya disahkan gitu. Sepertinya masyarakat belum melihat adanya itu tadi ancaman. Gimana Pak Agung? Ya, memang pegiat sosial, pegiat masyarakat itu di dalam dunia jurnalistik itu eh, sudah terbentuk gitu. Jadi mengakibatkan isu-isu yang ada kaitannya dengan media, dengan jurnalistik itu mudah sekali memunculkan reaksi di masyarakat. Gitu. Tetapi kalau yang kaitannya dengan konten sosial itu kan komunitasnya belum terdefinisi. Ya, kalau yang komunitas jurnalistik itu sudah jelas, para aktivis itu sudah terbentuk di masyarakat itu sudah terbentuk isu Ya, ya. sentimen-sentimen yang kaitannya dengan jurnalistik itu mudah sekali masyarakat para aktivis itu muncul karena mereka sudah karena isu jurnalistik ini juga merupakan isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat gitu ya, sehingga kalau ada masalah yang bersinggungan dengan jurnalistik itu mudah sekali muncul gitu ya. Baik dari kawan-kawan media maupun kawan-kawan aktivis yang concern dalam dunia jurnalistik gitu. Tetapi yang memang isu-isu yang media sosial itu pegiat-pegiat media sosial sepertinya tidak semilitan pegiat-pegiat di dunia jurnalistik, sehingga memang concernnya banyak yang lebih ke jurnalistik. Apalagi isunya misalnya KPI kok menghandle sengketa jurnalistik di dalam karya jurnalistik di dalam penyiaran itu. Nah ini KPI itu kedudukannya gimana sih gitu. iya. Itu lagi sekali lagi ontologi KPI itu ngurusi bidang apa gitu. Bukan
bukankah karya-karya jurnalistik di berbagai media itu ada di bawah Dewan Pers Dewan misalnya, Pers. sehingga karya-karya yang sifatnya jurnalistik itu sudah ada di Dewan Pers, diatur di undang-undang pokok pers gitu. Sehingga memang ya kembali ke tadi bahwa yang merancang RUU ini itu kebingungan Iya, wilayah-wilayah mana betul. yang mestinya diakomodir gitu, Akomodir, menata. iya, Kalau iya. bingung kan natanya jadi semerawut gitu. Iya, iya. Sehingga muncul Betul. pasal-pasal yang seperti yang tadi gitu. Mungkin ini Pak Agung Iya. tercermin juga dalam tadi yang ditanyakan Mas Panji. Itu kayak pasal 3 itu Pak, terkait tujuan itu dari RUU aturan ini kan banyak sekali Pak. Sampai berapa itu 19 atau berapa itu kalau kita cermati itu. Itu kan kayak Iya, iya. tujuannya itu berarti ada cabangnya sangat banyak yang diatur ya, yang ingin diatur itu. Tapi Di nggak tahu pasal 3 Mas ya. Iya. Iya, iya. Iya. Gimana Mas? Maksudnya dari isu persatuan kesatuan sampai di selanjutnya itu sampai kolaborasi Mas. Isu digital itu kan banyak sekali ya. Maksudnya itu Iya. concern kita yang utama kan harusnya bisa maksudnya bisa diprioritaskan mana, misal maksudnya 4 atau 5 atau berapa, ini kan banyak sekali ya tujuan utamanya. Kayak Iya. bukan tujuannya. Ya semuanya jadi utama Mas ya, karena saking Iya. banyak. Kayak Kayak itu tadi. Seperti ingin mengatur semuanya Iya. gitu. Iya. Tadi betul Pak Agung sampaikan, jadi wilayah-wilayah mana yang jadi kewenangan itu memang harusnya sudah ada ini ya. Seperti ini ada live streaming maupun rekaman podcast dan sebagainya itu menjadi satu sama dengan isi siaran TV. Iya. Nah ini kan juga jadi definisi tentang penyiaran itu kan belum berubah ya, artinya bahwa dia diterima serentak, menggunakan frekuensi dan lain itu kan belum berubah gitu. Iya. Nah padahal belum ada pasal di atasnya yang kemudian terjadinya meredefinisi penyiaran itu tadi. Tapi kemudian turunannya sudah itu tadi ya, live streaming ya, dan rekaman podcast menjadi satu sama dengan isi siaran TV. Nah ini kan salah kaprah gitu ya, yang mungkin saya nggak tahu ini apa disengaja atau tidak, ini sepertinya kok fatal kalau menurut saya gitu ya. Jadi sepertinya semua yang di-broadcast-kan melalui media apa saja itu ingin diatur oleh RUU ini. KPI. Ya. Iya. Misalnya broadcasternya itu individu juga ingin diatur di sini. Nah, iya. Broadcasternya yang institutionalized, yang terlembaga itu juga ingin diatur di sini. Jadi semua yang terbroadcast itu semua gitu ingin diatur di sini. Ini belum ngatur misalnya kita membroadcast lewat WA itu bisa nanti diatur bisa kena. Itu kan broadcast juga kan, membroadcast. Wah kacau ini pemahaman rancang RUU ini. Mendefinisikan broadcasting itu yang belum terdefinisikan. Yang broadcasting yang mana yang perlu diatur, broadcasting yang mana yang itu bukan wilayah RUU ini, itu yang perlu dikoreksi saya kira. Iya, betul. Saya belum membaca secara detail sih Pak Agung terkait dengan tadi apakah memang secara definisi itu sudah ada perubahan atau tidak, tapi sepertinya belum ada begitu ya. Jadi kalau belum ada, maka pasal tadi menjadi, kalau menurut saya harusnya gugur gitu, karena secara definisi tidak masuk ya bahwa penyiaran streaming dan
platform digital tadi begitu. Itu menjadi seharusnya batal kalau definisinya memang belum dirubah begitu. Iya. Ya, ini juga ada. Oke, gimana Pak Agung? Enggak, biasanya di dalam undang-undang itu kan di awal itu ada batasan-batasan yang dimaksud broadcasting itu adalah itu. Ya, Itu yang perlu diklasifikasikan. Bagaimana undang-undang ini mendefinisikan dalam masing-masing pengertian itu, sehingga batasan-batasannya menjadi jelas. oh ya. Ini ada Bu Susi juga nih join. Bu Susi, Bu Retno, monggo kalau mau ikut. Kalau mau Ada Mas PW juga, ini penggiat pekerja. Sorry Bu Retno. ya buret Ada no ya. Bu Retno. Ada Mas PW. Sorry. Bukan Ya, PW. mungkin Mas PW bisa memberikan itu bagaimana diskusi di kawan-kawan praktisi. Ini ada juga lagi Pak Agung, apa namanya, kegelisahan gitu bahwa nantinya RUU ini dikhawatirkan kemudian dapat memperkuat apa namanya, oligopoli media gitu ya, bahwa di mana hanya perusahaan besar yang nantinya akan mendominasi apa namanya, industri penyiaran gitu. Karena memang hari ini ketika apa namanya, TV digital kemudian muncul, kanal-kanal tadi kan semakin bertambah gitu. Nah sebenarnya semangatnya kan semakin harusnya memunculkan diversitas ownership begitu ya, tapi nyatanya juga tidak ini, bahwa apa ini, ditakutkan bahwa ini perusahaan besar yang justru nantinya akan mendominasi industri penyiaran ini ya, yang lagi-lagi yang punya modal itu kan industri yang besar begitu. Nah pemain-pemain lokal itu malah dikhawatirkan kemudian akan tersingkirkan gitu oleh media-media besar ini tadi gitu. Nah kalau Pak Agung atau Mas Arika melihat ini gimana gitu, karena apa namanya, Selamat malam, penyiaran lokal terutama. Retno. Oh ya. Nah, ini pas ini ada dari Markom juga nih Pak Agung. Jadi Iya, dari Markom. perspektif Markom ini gimana Bu Retno? Jangan saya dulu, saya barusan bergabung, baru bangun tidur. Saya menyimak aja dulu. Iya. Oke. Jadi itu Pak Agung, ada satu kekhawatiran gitu ya. Undang-Undang 32 ini dari dulu kan tarik ulur kepentingan pemodal dengan kepentingan publik itu kan kencang sekali. Dari dulu itu kalau dari kawan-kawan yang mengikuti perkembangan Undang-Undang 32 ini, itu kenapa revisinya lama, itu salah satunya memang ada tekanan dari pemilik modal itu untuk memasukkan pasal-pasal yang menguntungkan mereka itu. Sementara kita dari pihak publik itu ingin mencegah itu. Nah, saya dengar memang pertarungan dua kepentingan itu di DPR itu cukup kuat, sehingga revisi Undang-Undang 32. Ya, mohon maaf teman-teman, tadi berakhir dengan otomatis ya, kayaknya ada limitasi 1 jam begitu. Ini kita coba invite kembali Pak Agung dan Mas Arika gitu ya, nanti juga mungkin Bu Retno juga join gitu, mungkin sedikit lagi diskusi kita nanti terkait masih membahas RUU
penyiaran ya. Nah, ini ada kendala sepertinya. Iya, Ya, Mas Mas. Arika, sorry, ini tadi kayaknya ada Ya, limitasi waktu putus ya. ya. Iya, 1 jam kayaknya tadi maksimal sepertinya. iya kayaknya pas Jadi, 1 jam. jadi ya mungkin ini sedikit lagi Mas Rika nanti sebagai closing aja ya. Ini sambil nunggu Pak Agung ini, Pak Agung kayaknya sambil nunggu Pak Agung. udah join dong. Udah ya? Ada kayaknya. Barusan kelihatan. Ya, Dita invite belum muncul. Ya, terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan untuk join di diskusi malam ini ya. Jadi ini sekali lagi diskusi santai gitu. Jadi ini pendapat secara personal gitu ya, terkait dengan berbagai isu yang malam ini kita menyoroti tentang rancangan undang-undang penyiaran. Dan sekali lagi teman-teman silahkan boleh juga urun rembuk gitu ya, boleh berkomentar, boleh mungkin berpendapat gitu ya tentang setuju nggak sih kalau undang-undang penyiaran, rancangan undang-undang penyiaran tadi itu kemudian dilanjutkan ya menjadi draft undang-undang begitu. Oke, kita masih menunggu Pak Agung nanti untuk di mungkin sesi terakhir ya, Iya. closingan Mungkin gitu. Ya, ya Pak Agung. Ya, ini sudah join. Eh, Iya. eh, Jadi nggak tahu ini Pak Agung. Ini kayaknya memang dibatasi 1 jam di Iya, tadi aplikasi. terus anu Jadi ya, terputus. terus tiba-tiba. Iya, mungkin ini terakhir nih Pak Agung ini di episode ini biar nanti ada PR lagi episode selanjutnya Pak Agung. Jadi ini kita bahas yang secara umum dulu tadi ya. Nah, mungkin sebagai closing Pak Agung, ini sekali lagi tidak mewakili lembaga gitu, tapi mewakili personal gitu. Dari Pak Agung pribadi, standing point-nya di mana Pak Agung terkait dengan RUU penyiaran ini? Ya, jadi kalau saya mengikuti perbincangan komunitas kawan-kawan di komunikasi terutama dan komunitas di media itu memang yang paling menggelisahkan itu pelarangan investigatif reporting itu. Ya, itu jelas bahwa semangatnya itu semangat pemberedelan dan pembatasan penyiaran ya lembaga penyiaran untuk melakukan aktivitas peliputannya. Itu saya kira highlight dari RUU ini yang paling meresahkan. Dan yang kedua juga RUU ini tumpang tindih dengan undang-undang yang lain, terutama dengan undang-undang pokok pers itu 4099 yang juga mengambil kewenangan Dewan Pers yang mengatur kehidupan media itu dicoba untuk diambil oleh undang-undang ini dilimpahkan ke KPI ya, berkaitan dengan karya-karya jurnalistik yang dibuat oleh kawan-kawan di media penyiaran. Ya, saya kira RUU ini tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Terus yang ketiga itu catatan tadi, pendefinisian di RUU ini itu tidak jelas gitu. Ya, pendefinisian apa itu yang disebut sebagai broadcasting itu pendefinisiannya bagaimana sehingga kemana-mana tidak hanya yang diatur itu tidak hanya lembaga penyiaran tetapi semua aspek yang melakukan aktivitas broadcasting meskipun itu individu juga ingin diatur oleh RUU ini. RUU ini ya. Ya, saya kira 3 hal itu yang menjadi concern perubahan dari
RUU ini. Iya, ya, oke. Terima kasih Pak Agung. Mas Arika gimana Mas? Eh, Mungkin tambahan aja Mas, maksudnya nambah dari Pak Agung. Mungkin kalau semangatnya aturan ini jelas kayak disampaikan Pak Agung di poin terakhir, mungkin semangatnya ke depan itu lebih memberikan insentif kepada ini ya, pelaku-pelaku di bidang penyiaran ya. Maksudnya kan dengan adanya migrasi kemarin terus beberapa teknologi digital itu kan harusnya meningkatkan apa iklim ekonomi di ya, industri penyiaran maksudnya kayak gitu. Jadi lebih nggak hanya di Jakarta tapi lebih ke daerah-daerah juga maksudnya industri itu akan tumbuh itu. Maksudnya kan aturan ini harusnya juga merambah ke situ nggak hanya pemain industri utama yang diuntungkan tapi juga pelaku-pelaku yang tingkatnya mungkin mikro atau ya inilah apa pelaku-pelaku yang di kalangan menengah maksudnya nggak hanya di Jakarta sentris kayak gitu Mas. Maksudnya lebih ke situ. Harusnya ya, ya, ngasih apa ya, semacam apa roadmap atau apa yang lebih jelas bahwa ada skema insentif yang ditawarkan pemerintah ketimbang terlalu membatasi justru malah nggak berkembang nantinya. Kan takutnya malah mati ya industri ini. ya, Mungkin itu yang ya, ya, kita takutkan. ya, ya, ya. eh, Ya mungkin itu ya teman-teman sekali. Saya tidak akan menyimpulkan gitu, obrolan malam hari ini karena ini ngobrol santai saja begitu. Tapi tadi kalau ditanya, kalau pertanyaan standing point saya ada di mana, maka kalau saya jelas menolak RUU ini begitu ya dengan segala apa namanya kekurangannya begitu. Tadi beberapa poin sudah disinggung Pak Agung, Mas Arika juga gitu. Tapi tambahan dari saya tadi bahwa bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap salah satunya lembaga penyiaran komunitas gitu yang kemudian belum muncul di undang-undang ini gitu ya. Dan ini mungkin nanti komunikasi akan punya pernyataan sikap sendiri ya Pak Agung ya. Ya, Semoga nanti saya kira perlu itu. menyusul ya menyusul dengan teman-teman yang lain bukan mau ikut-ikutan ya teman-teman tidak, tapi Ya, ini eh, pemerintah biar tahu bahwa apa namanya RUU ini tuh bermasalah begitu ya, ya. ya. Dan tadi infonya Pak Agung katanya belum tahu dilanjutkan atau enggak ini ya Pak Agung ya RUU-nya ya. Ya, infonya memang ini tidak dilanjutkan pembahasan ini, Oh, sementara ditunda. Gitu. itu enggak ya. Tapi ya yang jelas merupakan kabar yang baik saya kira karena desakan masyarakat itu untuk Ya, menunda pembahasan ini ya, ya. direspon gitu. Iya, iya. Dan semoga nanti kalaupun nanti akan dilanjutkan melibatkan berbagai elemen masyarakat ya, Pak Agung ya harapannya. Iya. Tidak dibahas di ruang-ruang senyap lagi gitu ya. Gitu. Sepakat ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Agung, Mas Arika dan teman-teman sekalian. Ini tadi lumayan banyak yang join ya. Ini Leli. Ya, Leli terima kasih juga Leli ya. Diskusi hari ini seru karena kemarin baca undang-undang lumayan bikin cemas. Sedikit bingung mau diskusi sama siapa. Oh iya. Iya, ini juga ternyata jadi keresahan teman-teman juga. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk episode pertama ngobrak ya. Ini nggak tahu ini namanya seksi atau enggak ngobrak. Ngobrol ala komunikasi. Ya, semoga nanti ada next episode lagi membahas berbagai isu dan fenomena di bidang komunikasi gitu ya. Mungkin juga nanti akan menghadirkan banyak teman-teman dosen dan ataupun di luar kita nanti kita invite juga join di diskusi kita. Mungkin itu dari kami Pak Agung. Terima kasih Pak Agung, Mas Arika. Terima kasih Mas Panji, Mas Arika, dan teman-teman yang sudah join di dalam oprek ini. Sampai ketemu di isu yang lain. Lain, iya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.